seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Ranu Prastia hadir kembali ke hadapan Anda dan membawa berbagai informasi yang sudah kami siapkan dalam program Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan pemirsa, langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daob 9 Jember mencatat 55.742 tiket terjual untuk keberangkatan kereta api selama periode libur panjang akhir pekan yang dirangkai dengan libur Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek mulai 24 hingga 30 Januari 2025. Hingga 24 Januari 2025, total tiket yang terjual sebanyak 55.742. Jumlah tersebut merupakan 98% dari kapasitas yang tersedia untuk KA keberangkatan Daob 9 Jember sebanyak 57.022 tempat duduk. Manajer Hukum dan Humas KAI Daob 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan untuk keberangkatan pada Jumat kemarin sebanyak 8.421 penumpang telah berangkat dengan sejumlah kereta api. Angka tersebut kemungkinan masih bertambah mengingat data diambil pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara itu masih ada beberapa kereta api keberangkatan siang hingga malam hari. Kereta api Probowangi dari stasiun Ketapang tujuan stasiun Surabaya Gubeng masih menjadi primadona bagi masyarakat di wilayah Daob 9 Jember. Selama 7 hari periode libur panjang, total yang sudah terjual sebanyak 7.380 tiket, dengan rata-rata 1.054 tiket terjual per hari. Jumlah tersebut merupakan 166% dari kapasitas kereta api Probowangi sebanyak 636 tempat duduk. Pada kelas komersial, KA Blambangan Express tiketnya telah habis terjual untuk keberangkatan hari Jumat kemarin. Selama 7 hari periode libur panjang, kereta api Blambangan Express dari stasiun Ketapang tujuan stasiun Pasar Senen, Jakarta terjual sebanyak 3.000 tiket untuk keberangkatan dari sejumlah stasiun di Daob 9 Jember. Dari jumlah tersebut, rata-rata penjualan tiket per hari sebanyak 429 atau 105% dari kapasitas kereta api Blambangan Express sebanyak 408 tempat duduk. Handoko Kusumo, CTV. Menjelang Tahun Baru Imlek yang jatuh pada Rabu 29 Januari mendatang membuat permintaan buah premium meningkat hingga 50% dari hari biasanya. Rata-rata buah kualitas premium yang dipesan seperti buah apel, leci, lemon, alpukat, dan beberapa buah lainnya.
Sejak 2 minggu menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2025, penjual buah yang menyediakan buah premium seperti apel, leci, lemon, apukat, dan beberapa jenis buah lainnya sudah mulai meningkat. Permintaan buah kualitas premium juga naiknya yakni 50% dari hari-hari biasanya. Salah satu karyawan toko, Isma, menuturkan, permintaan buah premium ini datang dari luar kota seperti Jember dan juga dari wilayah Situbondo. Rata-rata permintaan buah ini digunakan untuk sembayangan dan juga untuk suguhan tamu dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Untuk permintaan dari luar kota biasanya dikirimkan melalui ekspedisi ataupun dititipkan lewat travel. Dan dalam sekali permintaan rata-rata di atas 20 kg dari berbagai jenis buah. Sedangkan permintaan dalam kota Banyuwangi akan diantarkan oleh karyawan. Selama menjelang perayaan Imlek, stok buah di gudang maupun tempat distributornya cenderung sangat aman. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya saat masih ada COVID. Selain stok buahnya tersendat, sedangkan pesanan saat itu sangat tinggi. Jadi alhamdulillah untuk bulan ini ya sangat meningkat sekali, apalagi untuk parcel dan gift box-nya. Terus buah apel, pear golden, pokoknya buah-buah yang premium dari biasanya. Untuk pengiriman biasanya dari luar kota, terus bisa dikirim dikirim untuk keluarga yang ada di Banyuwangi. Dani Eka, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bapak RT. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame, Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah, nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-am? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan.
Saya bilang apa tadi? Saya, Dek. Oh, saya. Dek, sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau beli ayam saja nggak rapi, Rip. Malu saya sama ayam. Ya, udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap dan ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Mudah tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi. nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Persewangi Banyuwangi dapat dipastikan lolos ke babak 16 besar setelah berhasil menggulung Persebo 1964 Bondowoso dengan skor telak 3-1 di lapangan Stadion Diponegoro Banyuwangi pada Jumat sore.
Kedua tim sejak peluit tanda pertandingan dimulai saling jual beli serangan mengingat keduanya sama-sama ingin lolos untuk ke babak 16 Liga 4. Persewangi Banyuwangi dapat membongkar kebuntuan pada menit ke-15 dari tusukan sayap sebelah kanan yang kemudian umpan crossing dan akhirnya disambut oleh Muhammad Ilham tanpa kawalan pemain Persebo Bondowoso dan dengan mudah menjebloskan bola ke gawang. Skor 1-0 untuk Persewangi hingga turun minum. Pada awal babak kedua, Persebo Bondowoso yang tidak ingin kehilangan poin terus menekan pertahanan Persewangi Banyuwangi yang membuat pemain belakang Rahmat Latif cedera hingga harus ditandu keluar lapangan. Kosongnya posisi Rahmat Latif tersebut dimanfaatkan tim lawan hingga dapat mencetak gol tendangan jarak jauh dari kaki Rizky Dwi pada menit ke-50 dan skor 1-1. Persewangi Banyuwangi yang berambisi lolos ke babak 16 besar merotasi pemainnya dan mengganti beberapa pemain untuk dapat kembali menekan pertahanan Persebo Bondowoso. Persebo yang terus ditekan membuat pemainnya sering membuat pelanggaran di garis pertahanannya. Namun juga beberapa kali kesempatan tersebut disia-siakan oleh Persewangi. Beruntung, dalam menit 77, Persewangi mendapat hadiah pelanggaran yang tidak disia-siakan oleh sang kapten Anis Mujiono dan akhirnya dapat mencetak gol dari tendangan bebas. Persebo Bondowoso yang tertinggal gol berusaha menekan Persewangi Banyuwangi, namun tak berselang lama pada menit 80. Persewangi kembali dapat mencetak gol dari sundulan Wahyu Lutfi Bahtiar yang mendapat umpan crossing dari sayap kiri. Hingga pertandingan usai, skor tidak berubah. Kemenangan untuk Persewangi 3, sedangkan Persebo Bondowoso 1. Karena pemain-pemain kita kan ada kartu kuning ya. Kartu kuning 3 orang nggak bisa main. Yang satu cedera lutut. Ya. Pemain yang ada di tim ini harus siap. Ya. Saya bilang kalian yang terbaik. Ya siapapun yang main ya harus punya motivasi memenangkan pertandingan. Ya, jadi anak-anak muda nih main sore hari ini ya, dengan semangat juang tinggi dengan taktikal yang kita berikan berjalan dengan baik. Formasi ini akan terus dipertahankan, Coach? Ya, pastilah berganti lah formasi ini. Jadi tetap kita lihat situasi di lapangan. Ya, jadi kita ganti terus di kiri pertama si Lutfi, terus kita pindahin masukkan Fadel di kiri, Lutfi di kanan berjalan tadi ya. Dia bisa cetak. Jadi sebelum Fadel masuk sempat buntu ya, Coach? Ya memang ya sempat buntu karena pemain-pemain itu kan selalu long, ya selalu long bola. Karena mereka itu dilatih tapi mereka berani main, ya main dari kaki-kaki taktis kayak. Ya, itu buat session. Nah semua lini lah kita perbaikin ya karena kita kan di 16 besar ini kan lawan-lawan juga pasti kuat-kuat yang lolos-lolos ya. Jadi kita persiapkan diri juga ya kita kasih menit bermain yang muda-muda supaya dia enggak demam panggung gitu. Ya. Itu aja. Walaupun kita kalah tapi kita lolos, tentunya nanti akan kita menjadi beberapa ya seandainya nanti di putaran berikutnya kita bisa nambah pemain, mungkin kita akan nambah. Regulasinya kita kemarin hanya 2 kali, terakhir itu tanggal bulan 2 kali kita melakukan penambahan. Kita ini bisa ketiga dan insya Allah mungkin kita akan lebih regulasilah untuk menambah kekompakan. Pak, tampaknya performa Persebo pada pertandingan kali ini agak turun dibanding 2 pertandingan sebelumnya. Iya, memang karena sebenarnya kita beban mungkin ya, karena musuh tuan rumah itu kan memang beban ya. Jadi agaknya menjadi teman-teman tidak bisa bermain lepas. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya pertandingan hari ini baik. Persewangi Banyuwangi dan Persebo Bondowoso dipastikan lolos ke 16 besar Liga 4 PSSI Jawa Timur, walaupun Persib Jember mampu mengalahkan Persesa Sampang. Dani Eka, JTV. Sementara itu Persewangi Banyuwangi memuncaki klasemen grup AA dalam putaran Liga 4 PSSI Jawa Timur dengan 1 kali imbang dan 2 kali menang, serta dapat dipastikan lolos ke 16 besar Liga 4 PSSI Jawa Timur dalam waktu dekat akan mengajukan surat kembali menjadi tuan rumah ke KONI Provinsi Jawa Timur. Lolosnya Persewangi Banyuwangi ke putaran babak 16 besar Liga 4 PSSI Jawa Timur, manajemen Persewangi Banyuwangi melalui Presiden Klub Handoko dalam waktu dekat kembali akan mengajukan surat untuk menjadi tuan rumah ketiga kalinya.
Keputusan tersebut diambil karena Persewangi Banyuwangi memuncaki klasemen grup AA Liga 4 PSSI Jawa Timur, dan selain itu juga Stadion Diponegoro yang lebih memiliki fasilitas memadai. Presiden klub Persewangi Banyuwangi Handoko mengaku sangat bersyukur timnya dapat lolos ke 16 besar Liga 4. Walaupun timnya harus banyak dievaluasi di berbagai lini, namun Persewangi untuk mengarungi babak 16 besar Liga 4 secara regulasi tidak diperbolehkan belanja pemain lagi. Adapun pemain baru yang didatangkan dari Ambon saat laga perdananya melawan Persibo Bondowoso terlihat belum begitu efektif, yang mana harus banyak menyesuaikan dengan gaya pemain-pemain lainnya. Walaupun demikian, tetap optimis mampu mengarungi babak 16 besar. Walaupun ada beberapa pemain akumulasi kartu seperti Kapten Anis Mujiono, serta beberapa pemain yang mengalami cedera seperti Yusuf dan juga Maldini Pali. Handoko juga dalam waktu dekat akan kembali mengajukan surat kepada KONI Provinsi Jawa Timur untuk kembali menjadi tuan rumah di Stadion Diponegoro untuk ketiga kalinya. Dipilihnya Stadion Diponegoro lantaran stadion ini lebih memadai daripada stadion-stadion lain yang berada di tapal kuda. Tentu saya berharap kepada tim bahwa ini jalan masih panjang, jalan yang kita tempuh begitu terjal. Saya harap semua tim, manajemen dan tim itu terus melakukan peningkatan yang diperlukan. Kepada seluruh masyarakat Banyuwangi, masyarakat bola Banyuwangi, wabil khusus para supporter, terima kasih dukungan yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini benar-benar menjadi angin segar bagi perkembangan sepak bola Banyuwangi. Saya masih banyak melihat hal-hal yang bisa ditingkatkan, terutama di sisi kepercayaan diri dan mental para pemain. Kita melihat di pertandingan awal permainan cantik yang sebetulnya itu menjadi karakter kita tidak nampak. Meskipun pelan-pelan kemudian di pertandingan kedua menjadi lebih bagus, dan pertandingan ketiga ini makin kelihatan. Tetapi itu bukan peak performance, saya pikir. Jadi saya yakin anak-anak bisa meningkatkan permainan dengan berbekal pengalaman selama ini. Dan Eka CTV. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja.
Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. You are the one. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927 dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam.
Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes simulasi. Persiapkan diri dan kesehatan Anda sebaiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dari pengajian, seorang tukang becak di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo ditemukan tewas di jalan desa dengan luka pada bagian dada. Dugaan kuat korban tewas dibunuh orang tak dikenal, dan hingga kini kasus tersebut ditangani kepolisian setempat. Warga desa Pelampangan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo pada Kamis malam digegerkan dengan ditemukannya Asmat 67 tahun dalam kondisi tak bernyawa di jalan desa saat pulang dari pengajian rutin Kamisan. Korban yang keseharian berprofesi tukang becak ini mengalami luka menganga di sekitar dada. Beberapa saat kemudian, tim Inafis Satreskrim Polres Probolinggo tiba di TKP untuk melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Tewasnya korban membuat jalan desa dipenuhi warga. Mereka penasaran atas kematian korban. Tidak ada yang tahu pasti penyebab kematian korban. Warga menemukan korban sudah dalam kondisi terkapar dengan luka pada bagian dada. Ini kerja apa, Pak? Oh, becak ya. Selain becak, Pak? Marit. Setiap harinya dikenal baik atau seperti apa? Ya biasa ya. Biasa aja ya. Ke tetangga atau ke warga sekitar enak ya. Ini tadi jam berapa kira-kira ketemunya, Pak? Kurang tahu juga. Kurang tahu ya. Oh, itu dari mana itu katanya? Dari pulang Sarwa. Oh, Sarwa, pengajian gitu ya. Pulang sendiri emang? Ya mungkin ini. Jalan kaki atau gimana itu? Jalan kaki. Oh, emang biasa Sarwa jalan sendiri gitu ya? Ini sudah tua ya usianya? Tua, sekitar 60-an. Oh, 60-an. Punya kumpul sama siapa di sini, Pak? Sama anak. Sama anak pertama. Oh, oke. Dan diketemukannya itu emang sudah di tanah. Oh. Ada luka katanya ya. Sementara menurut AKP Putra Adi Fajar Winarsa, Kasat Reskrim Polres Probolinggo, pihaknya masih menyelidiki kasus kematian korban, apakah korban pembunuhan atau penyebab lain. Penyebab masih kita dalami. Saat ini jenazah korban sudah kami bawa ke RSUD Wolojati untuk dilakukan visum maupun otopsi dan langkah-langkah lainnya. Dan untuk tindak lanjut kami lakukan penyelidikan untuk mengetahui modus maupun pelakunya. Sampai saat ini kita belum bisa menyatakan modusnya apa, lalu senjata yang digunakan apa. Semua masih dalam tahap penyelidikan.
Lukanya dari tubuh sebelah mana, Dan? Luka masih belum dapat kita pastikan, kita masih menunggu nanti hasil pemeriksaan di RSUD Waluyo-Jati. Tapi penyebab kematiannya bisa dipastikan karena pembunuhan apa gimana, Dok? Kita masih belum tahu apakah memang murni pembunuhan atau pembunuhan yang sudah direncanakan maupun kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa, kita masih belum tahu. Guna kepentingan visum, jenazah korban akhirnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Waluyo-Jati Kraksan. Farif Alevi, CTV. Sebanyak 10 distributor pupuk di wilayah Kabupaten Situbondo disidak anggota DPRD Komisi 2. Kunjungan kerja anggota Dewan menjumpai persyaratan dalam mendirikan distributor penjualan pupuk dianggap tak lengkap. Temuan tersebut, para wakil rakyat akan memanggil pemilik toko distributor. Kunjungan kerja DPD Komisi 2 temukan para pemilik distributor pupuk diduga nakal pada Kamis sore. Kunker Komisi 2 menindaklanjuti aduan masyarakat kepada pihak PT Pupuk Indonesia. Temuan Dewan berupa persyaratan mendirikan distributor pupuk yang masih dianggap kurang lengkap. Ada 10 distributor pupuk di wilayah Kabupaten Situbondo diduga melanggar persyaratan tersebut. Ketua Komisi 2 mengatakan, sidak pendirian distributor wajib meliputi gudang penyimpanan pupuk, alat transportasi, akses jalan. Sedangkan temuan sidak di lapangan berupa pemilik distributor tidak memiliki gudang, kendaraan angkut, akses jalan, dan kantor. Sidak kami kepada distributor itu banyak ditemukan tidak memenuhi syarat. Di antaranya tidak mempunyai gudang dan tidak mempunyai alat transportasi seperti kendaraan dan juga akses jalan dan juga kantor. Kantor diharapkan itu berkumpul sama gudangnya atau dekat sama gudangnya. Hal ini supaya agar bisa maksimal melayani para kios. Kami temukan itu ternyata banyak kantor yang tempatnya itu tidak memenuhi syarat. Ini akan menjadi evaluasi bersama. Insya Allah hari Kamis ini kita akan kumpulkan semua distributor di Kabupaten Situbondo agar melakukan koordinasi dengan kita. Jadi akan kita sampaikan persyaratan-persyaratan supaya yang tidak memenuhi syarat bisa memenuhi syarat. Kunjungan kerja sekaligus inspeksi mendadak ini, anggota Dewan Komisi 2 akan memanggil 10 pemilik usaha distributor pupuk. Pemanggilan tersebut untuk mendorong pemilik mematuhi persyaratan mendirikan distributor pupuk. Andi Nurholis, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik tes kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Persiapkan diri dan kesehatan Anda sebaiknya agar pribadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka
alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja.
Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah minibus tertabrak kereta api Wijaya Kusuma akibat kelalaian petugas palang pintu perlintasan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Inilah video amatir warga yang merekam sesaat setelah kereta api Wijaya Kusuma menabrak sebuah minibus di perlintasan sebidang di Jalan Nasional Kecamatan Rambi Puji, Jember pada pukul 3:30 Jumat dini hari. Dalam video terlihat moncong mobil ringsek akibat tertemper kereta. Dalam video juga menyebut palang pintu tidak ditutup meski perlintasan tersebut berpalang pintu dan berpenjaga. Tukang jaga palang pintu ini. Mobil dengan nomor polisi B1316 TMI yang dikemudikan oleh Sakib Bilhak Ali, warga Tisno Gambar, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, mengalami rusak berat pada bagian depan. Meski sempat terpental, pengemudi mobil berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Setelah pemeriksaan lokasi dan sejumlah saksi, penyebab kecelakaan diduga dipicu kelalaian penjaga palang pintu perlintasan yang tidak menutup palang pintu saat kereta Wijaya Kusuma melintas dari barat ke timur. Selain itu, sirine perlintasan juga tidak berbunyi sehingga sopir minibus yang melaju dari arah timur ke barat tidak mengetahui kedatangan kereta api. Hingga akhirnya kecelakaan pun tak terhindarkan. Pengendara Kia Carnival ini melaju dari arah timur ke barat, namun naas setelah di TKP diduga petugas penjaga palang pintu di perlintasan sebidang Becoro tidak menutup atau ada kealpaan di sana sehingga terjadi laka lantas. Kami belum manggil petugas palang pintunya, namun tadi kami ke TKP, kita olah TKP dan membawa barang bukti ke kantor laka. Alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada. Bapak Sakib dalam kondisi sehat, namun kondisi psikisnya mungkin karena kejadian tersebut drop, demikian. Kerugian material akibat kejadian tersebut ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Hingga kini PT KAI Daob 9 Jember enggan memberikan komentar terhadap kejadian tersebut. Lutfikur Rohman, CTV. Pemirsa, bagi Anda yang rindu pendakian Gunung Semeru, Anda bisa mencoba mengunjungi wisata Danau Ranu Regulo di Desa Ranupani, Lumajang. Dan tempat ini berada di atas ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut dengan udara dingin khas pegunungan.
menyuguhkan estetika semesta, bongkahan danau di tengah hutan konservasi. Di tengah rindangnya kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, selimutan kabut udara dingin pegunungan di atas ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut. Terbayang bukan tempat ini mampu menghipnotis Anda? Wisata Ranuregulo di desa terakhir pendakian Gunung Semeru di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang sangat mempesona. Pengunjung disuguhkan dengan estetika semesta, lukisan alam yang menakjubkan, memanjakan momen setiap pengunjung untuk bersuah foto, hingga melupakan hiruk-pikuk perkotaan dengan rutinitas padat yang Anda jalankan. Tempat ini cocok digunakan untuk camping maupun liburan keluarga. Dan satu lagi bagi Anda yang rindu pendakian Semeru, datang ke sini saja, semua akan terbayarkan. Ke Ranuregulo. Hawanya dingin, bagus, tempat-tempatnya juga bagus juga. Cocok buat ini ya, foto-foto. Iya. Apa aja spotnya di sini? Banyak spot foto yang bagus-bagus, seperti kayak ranting-ranting pohon gitu. Kalau danaunya gimana? Bagus juga. Gimana lihat pemandangan di Ranuregulo? Tadi pas bangun pagi agak-agak subuh gitu surprise sih, soalnya kabutnya itu kayak kasih kesan gloomy gitu loh. Jarang aja dapat tempat kayak gini. Jika Anda ingin berkunjung ke tempat ini, siapkan segala kebutuhan dan perlengkapan Anda. Jangan lupakan jaket tebal agar kesenangan Anda tak terganggu. Tetap jaga kebersihan di tempat konservasi. Danau Ranuregulo berjarak sekitar 41 km dari pusat kota Lumajang. Yongki Nugroho, CTV. Demikian seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prasetya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim edisi berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. budaya lestari. Mojo paen Singosari Kediri Putih. Ayo rek kuyup makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok lutruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari.